Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan seperti biasa dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Balik lagi nih di segmen House Horror, di mana saya akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin saja pernah terjadi pada saya. Kali ini ada cerita dari seseorang bernama Louis. Ceritanya, dia ingin liburan ke pantai bersama teman-temannya. Pantai ini adalah salah satu pantai yang ada di Cianjur. Biasanya, kalau kita mau ke pantai, kita mesti melewati kawasan dengan jalan yang kanan kirinya berupa hutan. Namun, sebelum sampai ke pantai, Louis dan teman-temannya justru terjebak di perjalanan. Jadi, pertanyaannya adalah, bisakah mereka keluar dari kawasan hutan itu? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Waktu itu tanggal 20 Januari 2019. Karena sekolah sedang libur, Louis yang masih SMA ingin liburan ke pantai bersama teman-temannya. Mereka berencana mengunjungi salah satu pantai di Cianjur, sekaligus mampir ke rumah nenek Louis mumpung searah. Louis membawa mobil milik ayahnya, yaitu mobil 7-seater dengan 7 bangku hingga ke belakang. Mereka pun berangkat dari rumah Louis yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Louis menjemput teman-temannya satu persatu, yaitu Gita, Amanda, Ryan, dan terakhir Rehan. Rumah teman-teman Louis juga berada di daerah Kuningan. Ketika Louis dan yang lain sampai di rumah Rehan, mereka memberitahu ibunya bahwa mereka ingin pergi ke pantai di Cianjur. Namun, ibunya Rehan tiba-tiba mengatakan bahwa ia memiliki firasat buruk. Karena sangat ingin liburan, mereka mencoba menenangkan ibunya Rehan dengan memberikan penjelasan. Akhirnya, ibunya mengizinkan mereka pergi. Setelah semua teman dijemput, mereka berangkat dari Kuningan pada pukul 8 pagi dan sampai di rumah nenek Louis pada pukul 4 sore. Perjalanan berlangsung aman tanpa kendala. Karena sudah sore dan lelah di perjalanan, mereka memutuskan untuk pergi ke pantai keesokan harinya. Setibanya di rumah nenek Louis, mereka langsung disambut hangat oleh neneknya. Louis langsung dipeluk oleh neneknya, karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Setelah itu, mereka mandi secara bergantian. Setelah selesai mandi, nenek Louis mengajak mereka makan bersama. Sebenarnya, Louis merasa agak kaget karena neneknya memasak cukup banyak makanan, seakan-akan sudah tahu bahwa Louis akan membawa teman-temannya. Meskipun Louis hanya memberitahu bahwa ia akan datang. Namun, Louis mencoba berpikir positif. Mungkin ibunya yang memberitahu nenek tentang kedatangannya bersama teman-teman. Malamnya, mereka bersiap-siap dengan perlengkapan karena besoknya mereka akan pergi ke pantai. Saat sedang beres-beres, tiba-tiba nenek Louis datang dan berkata, "Jangan pergi ke sana, itu berbahaya." Louis dan teman-temannya merasa heran. Bahaya apa yang dimaksud? Karena mereka hanya ingin pergi ke pantai. Louis mencoba bertanya alasan neneknya melarang, tetapi neneknya tetap tidak mengizinkan mereka pergi tanpa memberikan alasan. Karena itu, malam itu mereka merasa ragu dengan perkataan nenek Louis. Keesokan harinya, Louis dan teman-temannya memutuskan untuk berbohong kepada neneknya. Mereka mengatakan ingin pulang, padahal sebenarnya ingin tetap pergi ke pantai. Mereka pun berpamitan. Anehnya, saat mereka berpamitan, nenek Louis hanya diam tanpa banyak berkata-kata. Singkat cerita, perjalanan dari rumah nenek Louis ke pantai, yang kita sebut saja Pantai X, membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam jika tidak macet. Mereka berangkat pukul 9 pagi, tetapi benar saja di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kemacetan yang sangat parah dan tidak masuk akal. Louis memutuskan turun dari mobil untuk bertanya kepada seorang bapak penjual di warung. Ternyata, bapak tersebut mengatakan bahwa di depan ada longsor. Bapak itu juga berkata, jika mereka ingin tetap lewat jalan itu, mereka harus menunggu sekitar 1 jam, karena operator yang membersihkan longsoran belum datang. Karena tidak mau menunggu lama, Louis dan teman-temannya memutuskan untuk mengambil jalur memutar, meskipun rutenya lebih jauh.
Dalam perjalanan, mereka sempat berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin dan mampir ke minimarket membeli camilan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya memasuki kawasan jalan yang kanan kirinya berupa hutan lebat. Louis, untuk mencairkan suasana, mengajak teman-temannya ngobrol. Saat mereka asik mengobrol, mungkin Louis agak kurang fokus dengan jalan. Tiba-tiba Rehan berteriak, "Awas, ada kucing!" Secara refleks, Louis mengerem hingga mobil berhenti. Mereka pun memutuskan untuk turun memastikan apakah kucing yang disebut Rehan tadi baik-baik saja, khawatir kucing itu benar-benar tertabrak. Benar saja, sekitar 30 meter di belakang mobil, ada kucing yang sudah terkapar di tengah jalan, kemungkinan tertabrak. Mereka menghampiri kucing tersebut dan dari kondisinya bisa dipastikan kucing itu sudah meninggal. Namun, yang aneh, saat tadi Rehan bilang, "Awas ada kucing," Louis merasa tidak seperti menabrak apapun. Biasanya kalau menabrak sesuatu, pasti terdengar suara atau terasa ada benturan, tapi ini tidak. Saat mereka semua sedang melihat kucing itu, tiba-tiba terdengar suara seperti ban mobil meledak dari belakang. Refleks mereka semua menoleh tetapi tidak ada siapa-siapa dan ban mobil pun baik-baik saja. Lalu tiba-tiba Rehan berteriak lagi, "Woi, kucingnya hilang." Otomatis mereka yang tadi menoleh ke belakang kembali menoleh ke arah kucing tadi dan benar saja kucing itu sudah tidak ada di sana. Waktu masih siang tetapi kejadian-kejadian aneh ini membuat mereka merasa ada yang tidak beres. Akhirnya Rian mengajak mereka untuk segera pergi dari situ dan melanjutkan perjalanan agar cepat-cepat keluar dari hutan. Saat mereka berbalik badan hendak kembali ke mobil, tiba-tiba di antara mobil dan mereka, sekitar 10 meter jaraknya, ada seorang laki-laki yang memakai kemeja lengan panjang dan celana jeans hitam panjang. Pria itu hanya berdiri sambil melihat ke arah mereka. Tentu saja mereka kaget dan bertanya-tanya dari mana orang itu muncul. Louis bertanya kepada laki-laki itu dan pria tersebut hanya berkata, "Boleh saya ikut dengan kalian?" Louis dan yang lainnya langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. Anehnya, mereka tidak terpikir sama sekali untuk bertanya pria itu mau ikut kemana atau sampai mana. Mereka melanjutkan perjalanan sambil ngobrol seperti biasa. Namun, kali ini Rian lebih banyak diam dan menunduk. Laki-laki yang mereka ajak tadi memperkenalkan diri. Namanya kita sebut saja Bang Eno. Setelah beberapa lama berjalan, tiba-tiba Bang Eno berkata, "Kalian ini memang keras kepala, tidak mau mendengar orang tua, tidak punya sopan santun." Louis kaget dan bertanya, "Kenapa Bang kok ngomong begitu?" Bang Eno menjawab, "Nenek kalian sudah melarang kalian untuk pergi ke pantai, tetapi kalian malah tetap ingin pergi." Di situ, Bang Eno juga bilang bahwa dia disuruh oleh neneknya Louis untuk menjaga mereka semua. Singkat cerita, sekitar pukul 17.45, mereka memutuskan untuk istirahat. Di situ mereka makan makanan yang sudah dibawa dari rumah neneknya Louis. Sekitar pukul 20 malam, mereka semua memutuskan untuk tidur di mobil karena Louis sudah tidak kuat melanjutkan perjalanan. Selain itu, hanya Louis yang bisa mengemudi dan dia sudah mulai mengantuk. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 01.00 dini hari, posisi mereka masih di tengah hutan. Louis terbangun karena mendengar percakapan antara Rian dan Bang Eno. Bang Eno terlihat menatap Rian sambil berkata, "Kamu sudah tahu kan siapa saya?" Rian langsung gelagapan dan menjawab, "Iya, saya tahu." Louis yang bingung bertanya, "Loh, kalian kok nggak tidur?" Namun sebelum mereka sempat menjawab, tiba-tiba dari luar terdengar suara seperti pisau menggores bodi mobil. Bang Eno langsung berkata, "Jangan nengok keluar." Namun karena penasaran, Louis tetap menoleh keluar jendela. Di luar terlihat sosok kuntilanak. Louis yang kaget langsung berteriak. Teriakan Louis membangunkan Rehan, yang juga langsung ikut berteriak. Teman-temannya yang lain pun terbangun karena teriakan tersebut. Mereka bingung dan bertanya kenapa Louis dan Rehan berteriak. Louis bingung harus menjawab apa. Akhirnya, dia bertanya kepada Rehan, "Kenapa kamu ikut-ikutan teriak pas bangun?" Rehan menjawab bahwa dia baru saja bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Rehan sedang berjalan sendirian di tengah hutan saat hujan turun.
Namun hujan itu aneh karena airnya berbau pesing. Rehan terus berjalan, dan dari kejauhan dia melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul, seperti sedang memperhatikan sesuatu di bawah. Dia mendekati orang-orang itu dan bertanya, "Ada apa ini? Kok pada ngumpul?" Namun orang-orang itu tidak menjawab, bahkan tidak menoleh sedikit pun, seolah-olah mereka tidak merasakan kehadirannya. Karena penasaran, Rehan mencoba melihat apa yang orang-orang itu perhatikan. Ternyata, yang mereka lihat adalah dirinya sendiri yang sudah terbaring tak bernyawa. Mereka semua berusaha tidur agar pagi cepat datang. Untungnya mereka berhasil tidur meski suasana masih terasa menakutkan. Keesokan paginya mereka terbangun. Ketika Louis melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Mereka langsung melanjutkan perjalanan. Beruntung di mobil masih ada sisa camilan yang cukup untuk mengganjal perut. Louis mulai menyetir lagi dengan santai dan mereka kembali mengobrol seperti biasa. Hingga pukul 2 siang, tidak ada kejadian aneh yang terjadi lagi, tetapi mereka juga belum berhasil keluar dari hutan. Bahkan, selama itu mereka tidak bertemu satupun kendaraan, seolah-olah mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Meski bensin mobil masih penuh karena diisi sebelum perjalanan, mereka mulai khawatir. Bagaimana jika bensinnya habis sebelum mereka keluar dari hutan? Hingga pukul 2:30 sore, tiba-tiba Bang Eno berkata, 5 menit lagi di depan akan ada banyak patung, tapi patung-patung itu bukan patung biasa. Benar saja, sekitar 5 menit kemudian, di kiri dan kanan jalan terlihat banyak sekali patung, mungkin kurang lebih ada 20 patung. Louis bertanya, "Patung apaan ini? Kok banyak banget?" Bang Eno menjelaskan, patung-patung itu adalah manusia. Mereka adalah orang-orang yang merusak hutan, berkata kasar di hutan, atau berbuat seenaknya di hutan ini. Bang Eno melanjutkan, "Nanti untuk kalian para laki-laki dan perempuan, jika ada yang menggoda atau bahkan mengajak berbuat mesum di sini, jangan sekali-kali diladeni. Kalau sampai diladeni, kalian akan berakhir seperti mereka, menjadi patung-patung itu." Dia juga menjelaskan bahwa di hutan ini sering ada makhluk yang menyamar, entah menjadi laki-laki, perempuan, atau bahkan teman sendiri. Penampilannya biasanya sangat menarik, baik tampan atau cantik, untuk memancing manusia. Terus makhluk ini bakal menggoda orang-orang yang berani mengotori hutan itu. Godaannya sangat kuat sampai mereka diajak berbuat mesum dan hanya sedikit yang bisa selamat dari godaan tersebut. Setelah berbuat mesum, mereka yang tergoda akan merasakan sakit di seluruh tubuh dan perlahan-lahan mereka akan berubah menjadi patung. Perjalanan terus berlanjut cukup lama dan tiba-tiba mobil mereka mogok. Otomatis mereka semua turun untuk memeriksa mobil itu. Setelah dicek, mereka tidak menemukan masalah apapun, tapi mobil tetap tidak mau menyala. Karena bingung dan sudah lapar, mereka makan cemilan yang ada dengan sangat hemat karena tidak tahu kapan bisa keluar dari hutan ini. Di situ tidak ada warung, apalagi minimarket. Saat waktu menunjukkan maghrib, Louis mencoba menyalakan mobil lagi, dan kali ini mobil tersebut mau menyala. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Rehan minta izin untuk buang air kecil lagi. Bang Eno langsung mengingatkan agar Rehan tidak kencing terlalu jauh. Akhirnya, Rehan kencing di belakang mobil sambil menghadap ke arah yang berlawanan. Kita pindah sebentar ke sudut pandang Rehan. Saat Rehan sudah selesai buang air kecil dan ingin kembali ke mobil, tiba-tiba, pada jarak sekitar 10 meter di rimbunan pohon, dia melihat Gita. Dia bingung karena setahunya Gita ada di dalam mobil. Sosok Gita itu melambaikan tangan, seakan menyuruh Rehan untuk mendekat. Badannya seperti tidak bisa menolak, seperti tertarik magnet, dan akhirnya dia mendekati Gita. Rehan bertanya kenapa Gita ada di situ, dan Gita menjawab bahwa dia juga habis buang air kecil. Rehan masih yakin bahwa Gita sebenarnya ada di dalam mobil, tapi dia tetap bertanya lagi. Gita tidak menjawab, malah tiba-tiba membuka bajunya, seakan menggoda Rehan. Rehan tergoda dan hampir meladeni godaan itu sampai tiba-tiba dia teringat ucapan Bang Eno tentang makhluk yang menyamar dan menggoda manusia. Saat hampir melakukannya, Rehan merasakan badannya sakit seperti ditusuk-tusuk jarum dan tubuhnya tiba-tiba kaku, tidak bisa bergerak.
Rehan sadar bahwa itu bukan Gita temannya, melainkan sosok kuntilanak. Kuntilanak itu langsung terbang sambil tertawa cekikikan. Ketika Rehan melihat sekeliling, dia mendapati banyak pocong, genderuwo, dan sosok-sosok menyerupai manusia yang mendekatinya. Sambil menangis, Rehan membaca doa, dan tidak lama kemudian Bang Eno dan Ryan datang. Bang Eno langsung duduk bersila sambil membaca doa, diikuti oleh Ryan. Tak lama setelah itu, Rehan tiba-tiba pingsan dan dibawa kembali ke mobil. Sekarang kita pindah ke sudut pandang Louis. Saat sedang menunggu Rehan yang buang air kecil, Louis merasa aneh karena Rehan tidak kembali setelah lebih dari 10 menit. Ketika dia melihat ke belakang mobil, Rehan sudah tidak ada. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari Rehan di sekitar tempat itu. Setelah memanggil dan mencari selama sekitar 10 menit, Rehan tetap tidak ditemukan. Tiba-tiba Bang Eno berkata, "Ikuti saya." Louis memutuskan untuk menunggu di mobil sementara yang lainnya mengikuti Bang Eno. Mereka akhirnya menemukan Rehan yang sudah pingsan di hutan. Singkat cerita, Rehan dibawa kembali ke mobil dan dibaringkan di kursi. Bang Eno membaca doa dan Rehan perlahan mulai sadar. Namun, ketika sadar, Rehan bertingkah aneh. Dia tertawa-tawa dengan suara perempuan. Bang Eno meminta Ryan untuk menangani Rehan sebentar lalu keluar dari mobil. Louis bertanya kemana Bang Eno pergi, tapi tidak mendapat jawaban. Ryan berusaha keras mengeluarkan sosok yang merasuki Rehan, tapi Rehan masih terus tertawa hingga tiba-tiba berkata, "Patung baru." Semua langsung panik. Ryan tidak menyerah dan terus membaca doa sampai akhirnya berhasil mengusir sosok tersebut. Setelah itu, Rehan sadar dan menceritakan kejadian yang dia alami sejak buang air kecil di belakang mobil hingga akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Bang Eno kembali dan menyuruh Louis untuk segera melanjutkan perjalanan. Louis melihat jam yang menunjukkan pukul 9 malam. Mereka melanjutkan perjalanan dan anehnya langit yang awalnya gelap perlahan berubah menjadi terang seperti pukul 7 pagi. Akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan itu dan menemukan peradaban, berupa rumah-rumah warga. Saat tiba di peradaban, Ryan tiba-tiba meminta semua orang untuk melihat ke belakang. Bang Eno yang tadi duduk di kursi paling belakang tiba-tiba menghilang. Mereka semua bingung bagaimana Bang Eno bisa tiba-tiba tidak ada. Ryan menjelaskan bahwa Bang Eno sebenarnya bukan manusia, melainkan jin baik yang dikirim oleh neneknya Louis untuk melindungi mereka. Awalnya mereka tidak percaya, tapi jika dipikir-pikir Bang Eno memang sangat aneh. Ryan sendiri sudah curiga sejak awal melihat Bang Eno. Setelah sampai di peradaban, Louis dan teman-temannya berhenti di sebuah warung. Sambil makan, Louis bertanya ke pemilik warung tentang waktu. Pemilik warung menjawab bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita tadi? Bayangkan ingin pergi ke pantai, tetapi malah terjebak di hutan seperti itu. Apalagi hampir menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Kalau kalian punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar, ya.